Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari salah satu kelompok yang menjawab dari jawaban ujian akhir semester mata kuliah Digital Inovatif Entrepreneurship dengan dosen Ibu Hetty Hendrayati. Kami dengan beranggotakan saya, Dewinta Asdi, dengan NIM 24020102943. Lalu yang kedua ada Isnaria Yulika Rahmah di NIM 25020102032. Lalu selanjutnya ada Ida Bagus Teguh Sanjaya Putra di NIM 24020102020. Lalu yang keempat ada Muhammad Aulia di 2502010202116 dan Yolanda Sri Rahayu di 25020102017. Kami di sini akan berusaha mempresentasikan jawaban dari hasil diskusi kami. Untuk perusahaan yang kami pilih untuk pembahasan kali ini yaitu di perusahaan Gojek. Jadi untuk perusahaan ini, jadi untuk soalnya yaitu memilih salah satu perusahaan ternama baik nasional atau internasional yang menerapkan inovasi digital dalam kewirausahaan dan pengembangan bisnisnya. Kelompok kami memilih perusahaan Gojek ini. Ada 5 pembahasan yang akan kita bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama, profil perusahaan. Yang kedua, ada analisis digital inovatif entrepreneurship. Lalu selanjutnya ada analisis model bisnis digital yang diterapkan oleh Gojek. Lalu ada analisis strategi inovasi dan pengembangan bisnis dan pembelajaran kewirausahaan digital yang ada di perusahaan Gojek. Baik, yang pertama saya bahas adalah tentang profil perusahaan. Nah, untuk gambaran umum dari perusahaan Gojek sendiri yaitu merupakan platform teknologi berbasis aplikasi. Perusahaan ini yaitu menyediakan berbagai layanan baik dari transportasi online, pengiriman barang, hingga pembayaran digital. Gojek ini didirikan tahun 2010 oleh Nadine Makarim. Gojek sendiri telah berkembang menjadi perusahaan unicorn yang telah mendominasi pasar di Asia Tenggara dengan layanan yang mencakup taksi motor, makanan, dan pembayaran digital. Untuk bidang usaha dan target pasar dari Gojek sendiri, yaitu bidang usaha Gojek ini mencakup yang pertama adalah transportasi online, yaitu di GoRed dan GoCar. Lalu ada juga pengiriman barang, yaitu di GoSend dan GoBox. Lalu di pemesanan makanan, ada di GoFood, serta layanan keuangan digital mereka namanya GoPay. Gojek ini menargetkan konsumen dari berbagai lapisan masyarakat, terutama di kalangan urban dan milenial yang tentu saja pada era sekarang membutuhkan layanan yang cepat, praktis, serta akses yang mudah yang bisa diakses melalui aplikasi mobile. Alasan kelompok kami memilih perusahaan ini karena dilihat dari inovasi teknologi yang mereka bawa dalam memenuhi kebutuhan masyarakat urban. Berbagai layanan terintegrasi dalam satu aplikasi. Gojek memudahkan kehidupan sehari-hari penggunanya, menjadi solusi bagi tantangan yang dihadapi seperti transportasi, pengiriman, dan transaksi digital, serta menciptakan banyak lapangan pekerjaan. Tentunya hal ini berperan dalam perekonomian digital Indonesia. Baik, berikutnya adalah analisis digital inovatif entrepreneurship. Gojek merupakan salah satu perusahaan teknologi terkemuka di Indonesia yang berhasil membawa perubahan besar lewat inovasi digitalnya. Dengan konsep super apps-nya, Gojek menggabungkan berbagai layanan dalam satu aplikasi, sehingga memudahkan pengguna dan mitranya. Dalam tulisan ini, kami akan membahas bentuk inovasi digital yang diterapkan Gojek dan bagaimana teknologi berperan dalam pengembangan bisnisnya, serta dampak inovasi tersebut terhadap daya saing perusahaan. Yang pertama, ada bentuk inovasi yang digunakan. Gojek
menggunakan beberapa inovasi digital yang cukup kompleks dan terintegrasi. Yang pertama yaitu super apps seperti platform terpadu. Gojek mengembangkan aplikasi yang menyatukan berbagai layanan seperti transportasi online, pengantaran makanan, pembayaran digital, dan lainnya. Hal ini membuat pengguna bisa mengakses berbagai kebutuhan cukup hanya dari satu aplikasi saja. Berikutnya ada pemanfaatan algoritma dan data. Gojek memanfaatkan algoritma yang cukup canggih untuk mengatur rute pengemudi, memprediksi waktu tunggu, dan menyesuaikan layanan sesuai preferensi pengguna. Yang ketiga ada teknologi pembayaran digital. GoPay memungkinkan transaksi non-tunai yang praktis dan aman, mendukung tren masyarakat menuju cashless. Selanjutnya ada infrastruktur cloud dan IP. Teknologi cloud ini memungkinkan pengelola layanan secara real-time dengan kapasitas yang fleksibel. Sedangkan untuk IP memudahkan integrasi dengan mitra bisnis dan layanan lainnya. Dan berikutnya ada sistem keamanan digital. Gojek menerapkan verifikasi identitas, sistem rating, dan perlindungan data untuk menjaga kepercayaan pengguna dan mitranya. Selanjutnya ada peran teknologi dalam pengembangan usaha oleh Gojek. Teknologi menjadi faktor utama dalam pengembangan Gojek. Antara lain yang pertama adalah meningkatkan efisiensi operasional. Otomatisasi pemesanan dan pengiriman membuat proses jadi lebih cepat dan efektif yang berdampak positif pada kepuasan pelanggan dan produktivitas mitra pengemudi. Selanjutnya ada memperluas jangkauan pasar. Dengan platform digital, Gojek bisa menjangkau pengguna dan mitra di berbagai wilayah tanpa harus membangun infrastruktur fisik yang besar. Selanjutnya ada inovasi produk yang berkelanjutan. Teknologi memungkinkan Gojek terus mengembangkan layanan baru yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Contohnya yang baru-baru ini ada GoMed untuk kebutuhan kesehatan dan GoMart. Dan berikutnya ada memberdayakan UMKM. Dengan melalui platform digital, Gojek membantu pelaku UMKM untuk memperluas pasar dan mempermudah transaksi digital. Berikutnya ada penggunaan data untuk strategi bisnis. Analisis data dapat membantu Gojek memahami perilaku konsumen dan merumuskan strategi yang lebih tepat sasaran. Dan yang terakhir ada dampak inovasi digital terhadap daya saing perusahaan. Inovasi digital yang diterapkan Gojek membawa beberapa keuntungan kompetitif. Yang pertama, meningkatkan loyalitas pengguna. Nah, dengan adanya kemudahan akses berbagai layanan dalam satu aplikasi, membuat pengguna lebih setia dan nyaman menggunakan Gojek. Yang kedua, ada menjadi pelopor super apps di Asia Tenggara. Posisi ini memberikan keunggulan yang sulit disaingi oleh kompetitor dengan layanan yang lebih sempit. Yang ketiga ada pertumbuhan bisnis yang cepat. Model bisnis yang scalable dan berbasis teknologi memungkinkan Gojek berkembang dengan pesat dan menambah layanan baru dengan efisiensi. Yang keempat ada efisiensi biaya dan pendapatan. Dengan ada teknologi ini membantu menekan biaya operasional dan membuka berbagai sumber pendapatan baru bagi Gojek. Yang terakhir ada mendorong inklusi digital dan ekonomi. Gojek berkontribusi dalam memperluas akses digital dan meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi serta pelaku UMKM. Kesimpulannya itu Gojek menunjukkan bagaimana inovasi digital yang tepat dan terintegrasi dapat mengubah bisnis secara signifikan. Melalui super apps-nya yang menggabungkan berbagai layanan, Gojek berhasil meningkatkan efisiensi, memperluas pasar, dan memperkuat daya saingnya di industri teknologi. Inovasi ini juga membawa dampak positif bagi masyarakat luas, terutama dalam memberdayakan UMKM dan mitra pengemudi. Baik, selanjutnya adalah analisis bisnis model kanvas pada perusahaan Gojek. Gojek merupakan salah satu perusahaan teknologi berbasis platform digital terbesar di Indonesia yang mengembangkan konsep super app, yaitu satu aplikasi yang menyediakan berbagai layanan terintegrasi. Model bisnis Gojek dirancang untuk menghubungkan berbagai kelompok pengguna dalam satu ekosistem digital sehingga menciptakan nilai ekonomi yang berkelanjutan. Yang pertama yaitu ada customer segment. Gojek melayani beberapa segmen pelanggan sekaligus atau multi-sided platform. Segmen utama meliputi pengguna individu yang membutuhkan layanan transportasi, pengantaran makanan, logistik, dan pembayaran digital. Selain itu, Gojek juga melayani mitra pengemudi yang memperoleh kesempatan kerja fleksibel serta mitra merchant khususnya UMKM dan restoran yang memanfaatkan platform Gojek untuk memperluas jangkauan pasar.
yang dimana segmentasi ini memungkinkan Gojek untuk membangun ekosistem yang saling bergantung antara pengguna, mitra, dan pelaku usaha. Lalu yang kedua ada value proposition. Nilai utama yang ditawarkan Gojek adalah kemudahan, kecepatan, dan efisiensi dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari melalui satu aplikasi. Dari segi pengguna, Gojek memberikan solusi praktis dengan harga yang kompetitif dan sistem pembayaran non-tunai yang relatif aman. Lalu dari segi mitra pengemudi, Gojek menyediakan peluang pendapatan dengan sistem kerja yang fleksibel. Sementara itu, bagi merchant atau pelaku UMKM, Gojek membantu proses digitalisasi bisnis, peningkatan visibilitas, serta akses ke basis pelanggan yang lebih luas. Nilai tambah ini diperkuat dengan pemanfaatan teknologi, data, dan inovasi yang berkelanjutan. Lalu yang ketiga ada channels. Gojek menyampaikan layanannya terutama melalui aplikasi mobile berbasis Android dan iOS yang menjadi kanal utama interaksi dengan pengguna. Selain itu, Gojek juga menyediakan website resmi yang digunakan sebagai media informasi dan pendaftaran mitra. Ada juga saluran pendukung lainnya yang mencakup media sosial, iklan digital, serta program promosi dan referral yang efektif dalam meningkatkan akuisisi dan retensi pelanggan. Lalu, selanjutnya ada customer relationship. Hubungan dengan pelanggan dibangun melalui sistem layanan mandiri berbasis aplikasi yang sangat mudah digunakan. Gojek juga menyediakan layanan pelanggan atau customer support yang dapat diakses secara digital. Untuk menjaga loyalitas pengguna, Gojek juga menawarkan berbagai program promosi, ada diskon dan cashback, serta menerapkan sistem rating dan ulasan sebagai mekanisme evaluasi kualitas dan layanan. Pendekatan ini memungkinkan Gojek untuk menjaga kepercayaan dan kepuasan pelanggan dalam jangka panjang. Lalu selanjutnya ada revenue streams. Pendapatan Gojek berasal dari berbagai sumber. Sumber utamanya yaitu meliputi komisi dari mitra pengemudi dan merchant atas setiap transaksi yang terjadi di platform Gojek. Selain itu, Gojek juga memperoleh pendapatan dari biaya layanan, iklan, dan promosi dalam aplikasi, serta layanan keuangan digital seperti GoPay dan GoPayLater. Diversifikasi sumber pendapatan ini membuat model bisnis Gojek lebih stabil dan adaptif terhadap perubahan pasar. Lalu selanjutnya ada key resource. Sumber daya kunci Gojek mencakup platform teknologi dan infrastruktur digital yang andal, data pengguna, dan mitra dalam skala besar, serta sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang teknologi dan analisis data. Selain itu, merek Gojek yang kuat juga menjadi aset strategis dalam membangun kepercayaan pasar dan mempertahankan posisi yang kompetitif. Lalu selanjutnya ada key activities, yaitu aktivitas utama Gojek meliputi pengembangan dan pemeliharaan aplikasi, pengelolaan ekosistem mitra pengemudi dan merchant, serta pengolahan data untuk mendukung sistem pencocokan layanan atau matching system. Aktivitas pemasaran digital dan inovasi produk juga menjadi fokus utama agar Gojek tetap relevan dengan kebutuhan konsumen dan perkembangan teknologi yang ada. Lalu poin selanjutnya ada key partners. Dalam menjalankan operasionalnya, perusahaan Gojek bekerja sama dengan berbagai mitra strategis, antara lain mitra pengemudi dan merchant, penyedia layanan teknologi dan cloud, lembaga keuangan dan perbankan, perusahaan asuransi, serta Gojek juga bekerja sama dengan pemerintah sebagai regulator. Kolaborasi ini memungkinkan Gojek menjalankan layanan secara efisien dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Lalu selanjutnya ada cost structure. Struktur biaya Gojek didominasi oleh pengembangan dan pemeliharaan teknologi, biaya pemasaran dan promosi, serta insentif bagi mitra pengemudi. Selain itu, Gojek juga menanggung biaya operasional, sumber daya manusia, dan infrastruktur digital. Struktur biaya ini mencerminkan karakteristik perusahaan digital yang berorientasi pada teknologi dan pertumbuhan pasar. Jadi kesimpulannya, secara keseluruhan, model bisnis digital Gojek menunjukkan bagaimana pemanfaatan teknologi platform dapat menciptakan nilai bagi berbagai pihak dalam satu ekosistem.
Gojek berhasil membangun keunggulan kompetitif di industri ekonomi digital Indonesia. Model bisnis Canvas yang diterapkan oleh Gojek juga mencerminkan strategi bisnis digital yang adaptif, terintegrasi, dan berorientasi pada kebutuhan pengguna. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis strategi inovasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait pembelajaran kewirausahaan digital. Yang pertama, pentingnya memulai dari masalah nyata. Gojek lahir dari permasalahan real di masyarakat, yaitu ketidakefisienan transportasi ojek konvensional. Hal ini menunjukkan bahwa ide bisnis digital yang berkelanjutan sebaiknya berangkat dari kebutuhan pasar yang jelas, bukan sekadar mengikuti tren teknologi. Kemudian, yang kedua, pemanfaatan teknologi sebagai enabler, bukan tujuan akhir. Gojek tidak menjadikan teknologi sebagai tujuan, melainkan sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi, kenyamanan, dan skala bisnis. Kemudian yang ketiga, mengembangkan ekosistem dan model platform multi-sided. Pendekatan platform yang menghubungkan berbagai pihak dalam satu ekosistem menciptakan efek jaringan atau network effect yang memperkuat posisi bisnis. Kemudian, yang keempat, inovasi berkelanjutan dan adaptasi terhadap perubahan pasar. Gojek terus melakukan inovasi dengan menambah layanan baru sesuai kebutuhan konsumen, seperti GoFood, GoPay, dan GoSend. Kemudian, yang kelima, peran penting data dalam pengambilan keputusan bisnis. Gojek memanfaatkan data pengguna untuk meningkatkan kualitas layanan, efisiensi operasional, dan strategi pemasaran. Kemudian yang keenam, keseimbangan antara pertumbuhan bisnis dan dampak sosial. Gojek tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga memberikan dampak sosial melalui pemberdayaan mitra pengemudi dan UMKM.